Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Imunologi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang molekul pengenal antigen. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Firdaus Alsol dengan NIM 19650279, Astrida Sheila Damayanti Nurfara, NIM 19650280, Erdiana Fiaulantika, NIM 19650283, Febri Nurkhori, NIM 19650285, Abdul Aziz Al-Hakim, NIM 19650289, Subekhi Mahrifatul Huda, NIM 19650295, Wahyu Estiwi Nedar, NIM 19650297, Vivin Nur Agustina, NIM 19650299, Ikfi Harisnatul Awalaili Firdausa, NIM 19650303, dan Roma Uli Purba, NIM 19650306. Pengertian: antigen adalah bahan yang dapat merangsang respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein yang terdapat pada darah atau kelenjar tubuh vertebrata lainnya dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan dan menetralisasikan benda asing seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Struktur antigen. Secara fungsional, antigen dibagi menjadi dua. Yang pertama, imunogen. Imunogen atau antigen merupakan zat yang merangsang respon imun bereaksi dengan antibodi secara khas. Yang kedua, hapten. Hapten merupakan molekul kecil yang tidak imunogen, tapi dapat bereaksi dengan antibodi spesifiknya dengan diikat oleh protein pembawa sehingga menjadi imunogen. Klasifikasi antigen. Yang pertama, antigen eksogen, seperti mikroba, polutan, tepung sari, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua, antigen endogen, merupakan antigen yang terdapat dalam individu, meliputi antigen xenogenik, yaitu antigen yang terdapat pada sejumlah hewan dan mikroorganisme yang sekelompok. Antigen autolog, merupakan antigen spesifik organ. Antigen alogenik, merupakan golongan darah. Yang ketiga, antigen tersusun atas epitop dan paratop. Epitop atau determinan adalah bagian dari antigen yang dapat mengenal atau menginduksi pembentukan antibodi. Paratop adalah bagian dari antibodi yang dapat mengikat epitop. Sifat epitop menentukan spesifitas antigen antibodi dan penentu timbulnya respon imun. Jumlah epitop pada molekul antigen tergantung pada ukuran dan kerumitan strukturnya. Jenis-jenis antigen. Jenis-jenis antigen berdasarkan determinannya meliputi 1. Unideterminan dan univalen, merupakan jenis epitop 1 dan jumlahnya 1. 2. Unideterminan dan multivalen, merupakan jenis epitop 1 dan jumlah lebih dari 1. 3. Multideterminan dan univalen, merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlahnya 1. Yang keempat, multideterminan dan multivalen, merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlah lebih dari 1. Jenis-jenis antigen selanjutnya adalah berdasarkan ketergantungan sel T. 1. T-dependent adalah tentang antigen yang perlu pengenalan terhadap sel T dan sel B untuk merangsang antibodi. 2. T-independent adalah tentang antigen yang dapat merangsang sel B tanpa mengenal sel T dahulu. Selanjutnya berdasarkan kandungan bahan kimianya. 1. Karbohidrat atau polisakarida merupakan imunogenik. 2. Lipid titik 2 tidak imunogenik merupakan hapten. 3. Asam nukleat merupakan antigen yang tidak imunogenik atau hapten. 4. Protein merupakan imunogenik yang multideterminan
dan univalen, contohnya protein serum. 5. Polipeptida sintetik, contohnya homopolimer, copolimer, dan rantai ganda. Beberapa jenis hapten: cincin aromatik, peptida, gugus gula, purin, obat-obatan seperti penisilin, steroid. Contoh hapten antibiotik yang diikat oleh protein sebagai karir akan terbentuk konjugat protein hapten, sehingga menginduksi pembentukan antibodi spesifik. Selanjutnya ada antibodi protein serum yang mempunyai respon imun atau kekebalan pada tubuh yang mengandung imunoglobin atau Ig. Imunoglobin dibentuk oleh sel plasma atau proliferasi sel B akibat kontak atau dirangsang oleh antigen. Konfigurasi molekul antigen antibodi sedemikian rupa sehingga hanya antibodi yang timbul sebagai respon terhadap suatu antigen saja cocok dengan permukaan antigen itu sekaligus beraksi dengannya. Selanjutnya ada struktur antibodi. Yang pertama, untuk strukturnya, antibodi memiliki struktur dasar yakni molekul protein yang memiliki bentuk seperti huruf Y dan memiliki 2 rantai polipeptida berat serta juga 2 rantai polipeptida ringan. Masing-masing dari antibodi memiliki rantai atas yang fungsinya untuk mengikat daripada antigen. Yang kedua, dengan rantai tersebut, antibodi tersebut dapat mengikatkan diri sendiri ke tubuh antigen. Sedangkan untuk rantai bawah antibodi, fungsinya ialah untuk menentukan bagaimana antibodi tersebut dapat berhubungan dengan antigen. Rantai ini menjadikan antibodi yang dapat mengatur serta juga memberi rangsangan respon imun. Dan kemudian ada struktur molekul antibodi. Bisa dilihat di gambar. Ini merupakan glikoprotein yang mempunyai 4 rantai polipeptida yang terdiri dari 2 rantai berat atau heavy chain, BM-nya lebih dari 50.000, dan 2 rantai atau light chain, BM-nya 25.000 yang identik. Dan ini dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida. Fragmen pengikat antigen atau antigen binding site adalah area dari antibodi yang mengikat antigen yang terdiri dari satu dominan konstan pada rantai berat dan satu dominan variabel pada rantai ringan. Rantai berat atau heavy chain adalah 2 jenis rantai protein yang identikal pada molekul antibodi yang mengandung jumlah asam amino paling banyak, sehingga mempunyai berat molekul lebih besar. Antibodi rantai berat dapat mengikat antigen yang tergolong pada dominan VH saja. Rantai ringan atau light chain ada 2 rantai protein yang identikal pada molekul antibodi yang mengandung jumlah asam amino paling sedikit, sehingga mempunyai berat molekul yang lebih kecil. Kelas imunoglobin pada manusia. Yang pertama adalah imunoglobin G dengan heavy chain yaitu gamma dengan subkelas gamma 1, gamma 2, gamma 3, dan gamma 4 dengan light chain K atau lambda dengan formula molekuler sebagai berikut. Yang kedua adalah imunoglobin M dengan heavy chain mikro dengan tidak ada subkelas dengan light chain K atau lambda dengan formula molekul sebagai berikut. Yang ketiga adalah imunoglobin A dengan heavy chain alpha, subkelas alpha 1, alpha 2 dengan light chain K atau lambda dengan formula molekuler sebagai berikut. Selanjutnya adalah imunoglobin E dengan heavy chain epsilon, tidak ada subkelas dengan light chain K atau lambda dengan formula molekul sebagai berikut. Yang terakhir adalah imunoglobin D dengan heavy chain delta, tidak ada subkelas dengan light chain K atau lambda dengan
molekuler formula sebagai berikut. Jenis-jenis antibodi merupakan glikoprotein yang membantu sistem kekebalan tubuh menetralisir dan menghancurkan antigen yang masuk dalam tubuh. Antibodi juga dikenal dengan sebutan imunoglobulin atau Ig. Berikut adalah jenis-jenis antibodi yang terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu imunoglobulin G, A, M, D, dan E. Epitope dependent antigen. Pada gambar epitope tersebar di berbagai tempat. Epitope adalah area tertentu pada molekul antigenik yang mengikat antibodi atau penggerak sel B maupun sel T. Umumnya molekul berukuran besar seperti protein dan polisakarida dapat menunjukkan sifat antigen. Pada gambar, antibodi berwarna merah seperti huruf Y, bakterial sel berwarna ungu, sedangkan epitope berwarna hijau. Antibodi pada gambar berwarna merah seperti huruf Y dan memiliki dua rantai polipeptida berat serta juga dua rantai polipeptida ringan. Masing-masing dari antibodi memiliki rantai atas yang fungsinya untuk dapat mengikat daripada antigen. Antigen antibodi, antigen berwarna kuning, marker molekul berwarna orange, biru antibodi. Seperti pada gambar, mempunyai tempat untuk berikatan yang khas. Pada slide ke-19, di sini dijelaskan reseptor sel T dan reseptor sel B. Reseptor sel B merupakan imunoglobulin. Sel B merespon antigen asli pada permukaan organisme patogen, sedangkan sel T untuk merespon asam amino dari mikroorganisme patogen dan dipresentasikan oleh mol MHC pada permukaan sel. Nah, pada slide ke-20 ini di sini dijelaskan bahwa penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu sel B merespon antigen asli pada permukaan organisme patogen, sel T untuk merespon asam amino dari mikroorganisme patogen dan dipresentasikan oleh mol MHC pada permukaan sel. Dan jadi ini sel T tidak mengikat antigen secara langsung tapi mengikat antigen dengan molekul MHC. Yang ini penjelasan yang slide ke selanjutnya. Pada slide ke-21 yang ditunjuk anak panah itu adalah sel T atau limfosit T adalah kelompok sel darah putih yang memainkan peran utama pada kekebalan seluler. Sel T mampu membedakan jenis patogen dengan kemampuan berevolusi sepanjang demi peningkatan kekebalan setiap kali tubuh terpapar patogen. Nah, jadi sel T tidak mengikat antigen secara langsung, tapi mengikat antigen dengan molekul MHC. Produk gen MHC, molekul MHC, antigen leukosit manusia, kelas 1 dan kelas 2, menjelaskan tentang membran glikoprotein. Major histocompatibility complex atau MHC adalah sekumpulan gen yang ditemukan pada semua jenis vertebrata. Gen tersebut terdiri dari 4 juta BP yang terdapat di kromosom nomor 6 manusia dan lebih dikenal sebagai kompleks antigen leukosit manusia atau HLA. Protein MHC yang disandikan berperan dalam mengikat dan mempresentasikan antigen peptida ke sel T. Protein membran sel diekspresikan oleh kelompok gen gene cluster yang terangkai sempurna tight linkage. Produk MHC berperan penting dalam pengenalan API antar sel dan diskriminasi self dari non-self.
menentukan kompatibilitas jaringan antar individu dalam satu spesies, disebut transcription antigen. Pada sistem imun MHC berpengaruh pada kreasi respon humoral dan seluler, sel mediasi. Sel TH dan TC mengenal AG yang berasosiasi dengan molekul MHC. MHC menentukan repertoire atau daftar AG yang dapat direspon TH dan TC. MHC berimplikasi pada reseptibilitas THD penyakit dan features of class 1 and class 2 MHC molecules atau fitur molekul kelas 1 dan kelas 2 MHC. Fitur 1 merupakan rantai polipeptida kelas 1 MHC, rantai A 45 KDA pada manusia, B2 chain 12 KDA pada manusia. Kelas 2 MHC, rantai A 30 sampai 34 KDA pada manusia, rantai B 26 sampai 29 KDA pada manusia. 2. Domain pengikatan antigen. Kelas 1 MHC domain A1 dan A2. Kelas 2 MHC A1 dan B1 domain. 3. Mengikat antigen protein. 8 sampai 10 residu asam amino kelas 1 MHC, 13 sampai 18 residu asam amino kelas 2 MHC. Cetah lentur peptida kelas 1 MHC, lantai dibentuk oleh lembaran B dan disisi oleh A helix dibuka di kedua ujungnya. Kelas 2 MHC, lantai dibentuk oleh lembaran B dan disisi oleh A helix dibuka di kedua ujungnya. 5. Motif peptida antigenik terlibat dalam pengikatan. Kelas 1 MHC, residu jangkar terletak di amino dan terminal karbon berakhir. Kelas 2 MHC, residu jangkar terletak hampir seragam di sepanjang peptida. Dan yang terakhir, nomor 6, menghadirkan peptida antigenik ke kelas 1 MHC, sel CD8 plus T. Kelas 2 MHC, CD4. Di sini saya akan menjelaskan gambar mengenai MHC kelas 1 dan kelas 2. MHC yaitu Maillard Histocompatibility Complex. MHC ini tempat mengenali fragmen antigen. Pada gambar tersebut, perbedaan presentasi antigen pada MHC kelas 1 dan kelas 2. MHC kelas 1 yang pertama yaitu struktur MHC kelas 1 tersusun dari dua rantai, yaitu rantai alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan rantai beta 2 mikroglobulin. Mempunyai satu molekul transmembran yang menembus membran sel APC. Pada proses sintesisnya, sisi pengikatan Ag tidak ditempati oleh molekul penghalang. Yang kedua, MHC1 berikatan dengan sel T, dan yang ketiga menggunakan TAP yaitu transporter antigen protein sebagai semoattractant, dan yang keempat mempresentasikan Ag intraseluler. Ukuran fragmen peptida 8-10 asam amino, sehingga fragmen antigen virus dipresentasikan oleh MHC kelas 1. Dan yang kelima, ada enzim yang berperan dalam pembentukan peptid, yaitu proteosom sitosilik. Yang keenam, ada tempat peptid berikatan dengan MHC adalah di retikulum endoplasma. Dan yang ketujuh, dipresentasikan oleh semua sel berinti. Sel menjadi tidak terdeteksi oleh sel NK sehingga dapat
menghentikan aktivitas sel NK. Yang kedelapan, diekspresikan pada sel hematopoietik. Dan pada gambar yang MHC kelas 2 ini, yang pertama, struktur MHC kelas 2 tersusun dari dua rantai, yaitu rantai alfa 1, alfa 2, dan rantai beta 1, beta 2. Mempunyai dua molekul transmembran yang menembus membran sel APC. Pada proses sintesisnya, sisi pengikatan akhir ditempati oleh molekul penghalang. Dan yang kedua, MHC2 berikatan dengan sel T. Dan yang ketiga, mempresentasikan Ag ekstraseluler dengan ukuran fragmen peptid lebih dari 13 asam amino, sehingga fragmen bakteri akan dipresentasikan oleh MHC2. Enzim yang berperan dalam pembentukan peptid adalah protease endosom dan lisosom. Lalu ada tempat peptid berikatan dengan MHC di kompartemen khusus dalam vesikel dan dipresentasikan oleh sel dendritik, makrofage, dan limfosit B. Dan yang terakhir diekspresikan pada sel hematopoietik dan sel stromal pada timus. Dan untuk persamaan presentasi antigen pada MHC kelas 2 dan MHC kelas 1, yaitu sama-sama dipresentasikan di permukaan APC. Kemudian setiap MHC hanya mampu mengikat satu fragmen antigen pada satu waktu. Lalu ada fragmen antigen yang dipresentasikan hanya rantai asam amino, dan peptid ditempatkan pada MHC saat berada di intraseluler. Gambar selanjutnya yaitu pada gambar yang sebelah kanan, MHC berikatan dengan sel T CD4, yaitu sel darah putih atau limfosit. Dan pada gambar yang di sebelah kiri, ini berikatan dengan sel T CD8, yaitu sel penekan atau yang mengakhiri tanggapan pada kekebalan tubuh. Selanjutnya pada slide ke-27 ini akan membahas tentang struktur dari MHC kelas 1. Berikut merupakan gambaran atau contoh gambaran dari MHC kelas 1. Jadi di sini molekul MHC kelas 1 ini tersusun dari rantai berat apolimorfik yang berpasangan secara non-kovalen dengan rantai non-polimorfik B2 mikroglobulin. Rantai A mengandung 338 asam amino dan terdiri atas 3 bagian, yaitu regiohidrofilik ekstraseluler, regiohidrofobik transmembran, dan regiohidrofilik intraseluler. Regio ekstraseluler membentuk 3 domain A1, A2, dan A3. Domain A2 dan B2 mikroglobulin membentuk struktur mirip imunoglobulin, namun tanpa kemampuan yang memadai untuk mengikat antigen. Nah, berikut adalah gambarnya, seperti pada slide. Dan pada slide ke-28 ini merupakan contoh gambaran dari struktur MHC kelas 2. Nah, jadi penyusun dari MHC kelas 2 itu adalah dua rantai polimorfik A dan B yang terikat secara non-kovalen, yang masing-masing rantai tersebut terdiri atas 229 dan 237 asam amino yang membentuk dua domain. Dua domain tersebut yaitu pada gambar biru muda sama biru tua ada label alfa sama beta, itu yang dinamakan dua domain, rantai A dan rantai B. Selanjutnya rantai A dan rantai B MHC kelas 2 tersebut itu tersusun dari regiohidrofilik ekstraseluler, regiohidrofobik transmembran seperti yang ada di bawah, transmembran region itu. Terus yang terakhir ada regiohidrofilik intraseluler. Dan di MHC kelas 2 ini juga terdapat rantai invarian yang merupakan rantai non-polimorfik yang berperan dalam pembentukan dan transport molekul MHC kelas 2 dengan antigen. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada materi yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.